Baik, kita malam hari ini di kelas di room ini kita akan membahas satu tema yang hampir tak tersentuh ya di banyak gereja, termasuk gereja kita saya pikir, yaitu tentang hubungan seksual di dalam pernikahan ya. Kita akan membahas satu tema, seks itu berkat atau berat? Berkat atau berat? Coba ditanya di sebelahnya masing-masing. Selama ini dalam hubungan seks dengan pasangan itu jadi berkat atau malah jadi beban, ya, berkat atau berat. Oke, malam hari kita akan belajar bersama-sama. Saya akan mengutip dari banyak penulis dan pakar-pakar di bidang keluarga, tentu yang Kristen ya, dan kita akan banyak melihat kutipan pada malam hari ini untuk kita sama-sama belajar. Kita akan mulai dengan memperhatikan beberapa gambar ini. Ini dari Detik News. Istri bacok suami gegara seks. Ini angka kekerasan yang dipicu masalah seksual. Jadi istri bacok suami gegara seks. Saya baca sedikit ceritanya itu karena istrinya itu tidak tahan lagi, suaminya sering minta begitu ya. Bahkan setelah melahirkan pun ya ada permintaan seperti itulah ya untuk hubungan seksual. Sedangkan sang istri itu rasa lelah sekali kira-kira begitu. Sampai tidak tahan terjadi pertengkaran gara-gara hubungan seks, istrinya bacok suaminya itu. Ngeri. Saya percaya tidak terjadi di kita ya, istri bacok suami. Berita sebelahnya itu lakukan KDRT dan kekerasan seksual, Rizal Gibran dipolisikan istrinya. Ya, jadi ada kekerasan seksual yang dialami. Kemudian istrinya melaporkan suaminya yang bernama Rizal Gibran. Ini masih baru ya, 13 Februari yang lalu beritanya. Ya, dan kalau kita masih ingat lagi yang cukup panas, yang cukup viral beritanya adalah tentang Vena Melinda, ya, yang juga mengalami akan pemukulan kira-kira begitu. Dan menurut pengakuannya itu adalah terjadi karena dia menolak hubungan intim dengan suaminya yaitu Ferry Irawan. Ini yang beritanya cukup itu ya, cukup uh, viral di beberapa waktu ini ya. Apa yang kita bisa lihat saudara sekalian dari berita-berita ini? Ada masalah seksual, kemudian terjadi pertengkaran, terjadi KDRT. Tentu itu kemudian mengancam akan keutuhan rumah tangga, mengancam keharmonisan tentunya ya. Apa yang kita bisa lihat mengkaitkan ini semua dengan hubungan seksual di dalam pernikahan dengan pasangan? Ternyata hubungan seksual yang tidak diperhatikan itu ya, itu bisa membuat satu persoalan yang serius, ya, yang serius. Hanya memang masalah seksual ini kan banyak orang tidak mau terbuka ya. Jangankan terbuka dengan konselor, dengan hamba Tuhan, terbuka dengan pasangannya aja tidak bisa begitu. Sehingga ketika ada kekecewaan, sakit hati, gegara hubungan seksual itu hanya dipendam, dipendam, dan dipendam. Dan itu tinggal menjadi bom waktu sekali meledak, maka itu sungguh menghancurkan. Ya, jadi erat kaitannya antara masalah di dalam hubungan seksual dengan masalah keharmonisan ya di dalam sebuah pernikahan. Dr. Agung Gunawan di dalam bukunya Blessed Family, dia mengatakan begini, masalah seks antara suami istri seringkali menjadi pemicu bagi keretakan dan kehancuran rumah tangga. Ya. Namun sangat disayangkan, banyak pasangan suami istri kurang menyadari pentingnya masalah ini. Banyak pasutri yang tidak mau peduli tentang masalah seks dan menganggapnya sepele. Hal ini mungkin disebabkan bahwa mereka memandang masalah seks adalah masalah yang sangat pribadi dan tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Saya setuju sekali ya dengan yang dikatakan di dalam
bukunya tersebut oleh Dr. Agung Gunawan, ya, dari masalah seksualitas itu muncul menjadi masalah-masalah yang serius di dalam rumah tangga, bahkan bisa retak, bahkan bisa hancur itu ya. Ya memang sayangnya tidak menyadari akan bahaya ini sehingga masalah seksual dianggap sepele. Ya, dianggap sepele. Dianggap itu bukan urusannya, itu urusan pasangannya, kira-kira begitu ya. Dan itu bisa menyebabkan sesuatu yang serius ya. Oleh sebab itu ketika ada masalah yang berkaitan dengan masalah seks, maka mereka akan bungkam 1000 bahasa dan tidak mau membicarakannya. Akibatnya apa? Tanpa disadari hal ini menyebabkan terganggunya hubungan suami istri. Kalau masalah ini dibiarkan terus dan berlarut-larut, maka akan dapat membawa dampak yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan suami istri. Ya, jadi yang dikatakan oleh Pak Agung ini benar sekali ya. Masalah seksualitas, banyak orang yang merasa punya masalah, tidak mau membicarakannya, disimpan terus, bungkam terus, dan terus dibiarkan akhirnya membawa dampak yang berbahaya. Menurut saya, berita-berita yang barusan kita lihat tadi ya, berita-berita KDR dan sebagainya, itu pasti merupakan akumulasi dari kekecewaan dan ketidakpuasan seksual yang mungkin telah menumpuk demikian lama. Nggak mungkin kalau hanya sekali punya masalah tiba-tiba KDR, saya pikir nggak mungkin ya. Itu pasti sesuatu yang disimpan begitu lama sehingga kemudian meledak, yang timbullah masalah yang lebih serius lagi dari sekedar masalah seksualitas. Apakah hal ini hanya terjadi di Indonesia kira-kira? Ketika pasangan punya masalah seksualitas tidak mau ngomong baik kepada pasangannya atau juga tidak mau ngomong kepada konselor, apakah ini cuma masalah di Indonesia? Ternyata tidak. Tim Clinton ini adalah pakar atau konselor di Amerika. Di dalam bukunya dia menulis begini, kita hidup dalam masyarakat yang sangat berorientasi pada seks. Tetapi banyak yang datang kepada kami untuk menjalani konseling karena sedang kecewa dengan kehidupan seksualnya. Di antara yang menemui kami, banyak yang masalahnya sudah sangat serius. Walaupun begitu, dalam budaya kita yang syarat seks pun, masih banyak yang malu mengemukakan masalahnya. Ternyata bukan hanya di Indonesia ya, di belahan bumi yang lain pun sama. Punya masalah seksual dianggap sepele, tidak mau bicara, sehingga lama-kelamaan itu membuat retak relasi, bahkan bisa menghancurkan. Harusnya kalau ini dibicarakan, ditangani, harusnya tidak akan terjadi namanya KDRT, dan keretakan dan sebagainya tentunya ya. Ini adalah realita yang ada tentang masalah seksualitas. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan rekan-rekan? Ya, bisa lirikan sama pasangannya ini. Apakah selama ini bagaimana komunikasi seksualnya? Apakah selama ini komunikasinya cuma tentang anak, tentang pekerjaan, tentang pelayanan? Pernah tidak mengkomunikasikan masalah seksual, masalah kepuasan dan lain-lain, masalah kendala dan lain-lain? Ada tidak keterbukaan? Atau jangan-jangan banyak suami yang banyak nyimpan sakit hati, atau istri yang banyak nyimpan juga sakit hati berkenaan dengan masalah seksual? Ya, bisa lirik-lirikan ini ya, sambil senyum-senyum. Ingat, nah, kelas ini jangan dibuat jadi bahan pertengkaran ya, jangan ya. Jadi kelas ini biarlah jadi sesuatu yang baik ya. Ya nanti bisa kita lebih lanjut untuk melihatnya. Di dalam buku yang saya masih mengutip dalam Blessed Family ya, yang ditulis oleh Dr. Agung Gunawan, dia menuliskan menarik sekali, paling tidak ada 3 penyebab ketidakpuasan seksual suami istri. Ada 3 paling tidak. Yang pertama, kurang paham. Jadi kenapa sih suami atau istri tidak puas secara seksual dengan pasangannya? Yang pertama, kurang paham. Yaitu kurang pahamnya tidak tahu bagaimana melakukan seks yang baik dan sehat. Nggak tahu. Ya. Akibatnya hubungan seks berjalan hambar dan membosankan sehingga timbul ketidakpuasan. Nggak paham, nggak tahu gitu ya. Ya sehingga ya begitu-begitu aja gitu ya.
sehingga timbul ketidakpuasan. Bisa jadi kurang paham begitu. Padahal sebenarnya ya banyak buku yang membahas tentang masalah seksualitas yang sehat dan baik. Ya, di internet juga banyak yang membahas tentang hubungan seksualitas yang baik dan sehat. Meskipun di internet juga banyak yang tidak baiknya. Tapi kita mesti memfilternya. Untuk masalah kurang paham ini mestinya terjawab ya asal mau mencari tahu ya. Tapi yang kedua, bukan kurang paham, tapi kurang mampu. Sudah paham, tahu bagaimana caranya memuaskan pasangan, tetapi tidak mampu. Ya. Tahu tapi tidak mampu. Ini bisa terjadi karena gangguan seksual ya. Kalau untuk laki-laki itu bisa gangguannya adalah disfungsi ereksi ya atau ejakulasi dini. Disfungsi ereksi berarti alat kelamin dari laki-laki tidak bisa berfungsi dengan baik ya atau ejakulasi dini di mana sudah mengalami orgasme begitu cepat gitu ya. Itu merupakan gangguan atau ketidakmampuan di dalam relasi seksual yang bisa dialami oleh laki-laki ya. Nah, sehingga itu bisa menimbulkan ketidakmampuan untuk memuaskan pasangannya kalau mengalami disfungsi ataupun ejakulasi dini. Ini tentu bisa diatasi ya. Kalau ini mesti datang ke dokter ya untuk bisa konsultasi. Atau kalau untuk bagi wanita itu frigid atau dingin ya. Di apa-apain itu kaku, nggak ngefek, nggak nyetrum sama sekali kira-kira begitu ya. Ini juga masalah ya. Ini masalah ketidakmampuan dalam memuaskan pasangan ya. Dingin. Hal ini pun tidak bisa dibiarkan ya. Mesti ke dokter ya. Mesti diatasi. Ya, apakah dokter akan memberikan terapi-terapi hormon atau yang lain sebagainya? Tentu melihat kondisi wanita itu ya. Tapi kondisi ini, gangguan ini bisa menyebabkan ketidakmampuan seseorang dalam memuaskan pasangannya ya. Dan ini mesti diperhatikan ya. Atau kurang ajar. Menarik sekali Pak Agung ini kasih itu ya penyebab ketidakpuasan. Yang pertama kurang paham, yang kedua kurang mampu, yang ketiga kurang ajar. Kurang ajarnya adalah pasangan suami istri memiliki tuntutan yang berlebihan terhadap pasangannya dalam melakukan hubungan intim. Memaksa pasangan melakukan gaya-gaya tertentu yang tidak disukainya. Ini bisa terjadi mungkin pernah nonton Blue Film ya. Ya, pernah nonton sehingga mencoba mempraktekkan apa yang ditonton itu kepada pasangannya. Ya, padahal yang dilakukan dalam film itu bukan sesuatu yang sesungguhnya, yaitu banyak adegan-adegan yang disengaja untuk menarik saja, tapi begitu tidak bisa langsung dipraktekkan dengan pasangan begitu, nggak bisa. Ya, jadi menjadi kurang ajar kalau memaksakan gaya tertentu atau posisi tertentu ya kepada pasangan yang dimana dia tidak nyaman, tidak bisa melakukannya. Nah, itu bisa juga menjadi penyebab ketidakpuasan seksual. Apakah di antara rekan-rekan ada salah satu yang pernah mengalami masalah ini? Ya, lagi-lagi jangan tengkar dengan pasangannya, dibicarakan ya, dibicarakan. Juga jangan saling nyindir ya. Oh, itu benar tuh ya, dengerin itu kamu tuh, itu kamu tuh. Jangan begitu juga ya. Ya belajar bersama-sama ya memperbaiki ya mungkin apa yang kurang baik diperbaiki. Sekarang kita akan lihat apa yang Alkitab katakan ya tentang hubungan seks di dalam pernikahan dengan pasangan. Kita lihat dalam 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. Semua masing-masing baca di tempatnya masing-masing ya. Saya akan membaca dan silakan rekan-rekan boleh membaca di tempat masing-masing. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suami yang menguasainya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istri yang menguasainya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertaraf. Ini adalah bagian firman Tuhan yang memberikan kepada kita
satu kebenaran, ternyata hubungan seks itu dengan pasangan itu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Jadi ketika ada orang yang menganggap seks itu kotor, ya, seks itu tidak rohani, itu salah ya. Ada kelompok orang tertentu ya, saya pernah baca itu, mereka menolak hubungan seks. Ya mereka menganggap itu satu kejahatan, itu tidak rohani. Kalau mau rohani, buang nafsu seksnya, jangan hubungan seks dengan pasangan. Kalau mau rohani, tapi itu salah. Bahkan kelompok itu, saya lupa namanya, itu mereka tetap menikah ya. Tapi mereka menikah itu dengan kesepakatan tidak melakukan hubungan seks. Jadi biasanya mereka punya rumah tingkat ya, dari lantai 1 ke lantai dua itu dipisahkan, kayak ada tembok, ada satu tangga menuju untuk yang kamarnya suami, ada satu tangga menuju kamar istri. Mereka statusnya suami istri tapi tidak melakukan hubungan seks. Kenapa? Karena terpengaruh dengan ajaran seks itu tidak rohani. Kalau mau rohani, jangan lakukan hubungan seks. Seks itu duniawi, itu kenikmatan. Tapi itu semua salah ya. Justru dari sini kita melihat bahwa hubungan seks dengan pasangan, ya, suami istri itu sangat dikehendaki oleh Tuhan. Ya, bahkan di sini ditekankan karena memang di jemaat Korintus itu ada yang punya anggapan bahwa hubungan seks dengan pasangan itu tidak rohani, kira-kira begitu. Lebih rohani kalau tidak menikah. Lebih rohani kalau tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Tapi itu semua dibantah oleh Paulus dan kemudian dengan ilham Tuhan dia menuliskan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri. Jadi masalah melayani suami, melayani istri itu kewajiban ya. Itu bukan sekedar hak, ya, tapi itu kewajiban. Demikian pula istri terhadap suaminya. Itu juga kewajiban. Ditekankan tubuhnya istri atau istri itu tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tapi siapa yang menguasai tubuhnya? Suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Apa artinya? Tentu bagian ini tidak mengajarkan bahwa suami berhak memaksa istrinya melakukan hubungan seksual. Juga tidak berarti istrinya berhak untuk memaksa suaminya dalam relasi seksual, tidak. Tetapi artinya adalah ketika sang suami menginginkan kepuasan seksual, maka istri mesti memberikan tubuhnya. Ketika istri menginginkan kepuasan seksual dari suaminya, maka suami pun mesti memberikan tubuhnya. Jadi bukan satu paksa satu, tidak, tapi satu beri satu kepada yang lain. Itu penekanannya di sini, bukan pemaksaan, tetapi memberikan tubuhnya demi pasangannya. Karena tubuhnya bukanlah dirinya tidak berkuasa atas tubuhnya, tapi pasangannya itu. Kemudian ditekankan kalimat yang lain berikutnya, janganlah kamu saling menjauhi. Ya, artinya janganlah kamu saling tidak melakukan hubungan seksual. Jangan sampai itu terjadi. Kecuali kalau ada persetujuan bersama. Jadi istilah kalau mau puasa hubungan seks itu mesti kesepakatan bersama. Ya. Tapi ada catatan itu untuk sementara waktu. Tujuannya apa? Supaya bisa untuk berdoa. Ini bukan sekedar doa makan, doa tidur, bukan ya. Ini kalau ada pergumulan-pergumulan khusus yang memerlukan satu konsentrasi hati dan pikiran, itu boleh sepakat untuk puasa sejenak, tidak saling dekat, kira-kira begitu. Tapi dikatakan sesudah itu balik lagi, ya, supaya iblis jangan mencoba, karena kamu tidak tahan sebenarnya untuk saling berjauhan. Ya, ayat ini sangat jelas ya menekankan pentingnya hubungan seksual di dalam pernikahan. Dan itu dikehendaki oleh Tuhan loh ya. Karena itu sesuatu yang tidak baik ya. Kalau istri di mana, suami di mana, ya tidak bertemu sekian lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu bukan sesuatu yang ideal sebenarnya ya. Karena bagaimanapun relasi seksualitas itu ternyata penting. Dan itu menjadi perhatian juga di dalam firman Tuhan. Nah, kita akan lihat beberapa kutipan berkenaan dengan ayat ini, saudara ya.
Yang pertama dari John Piper. Menghargai seks bersama pasangan itu bukan pilihan, itu kewajiban. Menghargai kepuasan pasangan itu bukan pilihan, tapi kewajiban kita. Memperhatikan kepuasan pasangan itu bukan pilihan, tapi kewajiban kita. Kita diperintahkan untuk menikmati tubuh satu sama lain. Paulus tidak mendorong suami atau istri yang menginginkan kepuasan seksual untuk meraihnya tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasangannya. Sebaliknya, ia mendorong suami dan istri untuk selalu siap memberikan tubuhnya ketika pasangannya menginginkannya. Seperti saya katakan tadi ya, bukan berarti kita bisa paksa atau perkosa pasangan kita, tidak ya. Tapi intinya adalah ketika salah satu menginginkan, yang satu memberikan. Sehingga tidak ada paksaan, tidak ada pemerkosaan di situ. Yang menjadi tujuan Anda berdua adalah berlomba memberikan apa yang diinginkan pasangan Anda. Anda berdua harus bertujuan memuaskan satu sama lain sedapat mungkin. Ini yang mesti ada di dalam hati setiap pasangan, yaitu ingin memuaskan pasangannya. Ingin memuaskan pasangannya. Ini adalah dari John Piper. Sekarang kutipan yang kedua dari Wade dan Rosalind Goodall. Jangan menolak untuk memberi pasangan Anda kepuasan seksual. Jangan menolak untuk memberi kepuasan kepada pasangan. Suami dan istri harus memilih untuk merespon kebutuhan pasangannya. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Suami dan istri saling bergantung untuk kepuasan seksual. Saling bergantung. Tidak ada suami atau istri yang memiliki hak untuk berkata tidak untuk kebutuhan seksual pasangannya. Jadi bisa lirik-lirikan lagi loh. Tidak berhak loh untuk mengatakan tidak ketika salah satu menginginkan kepuasan seksual. Ya, tidak ada hak untuk mengatakan tidak loh. Karena tubuh tidaklah dikuasai oleh dirinya sendiri, tapi oleh pasangannya. Tetapi masing-masing perlu peka dan merespon pasangannya. Tetapi suami istri perlu juga peka terhadap kondisi fisik pasangannya. Cinta sejati tidak memaksakan seks ketika pasangannya merasa tidak sehat. Jadi lengkap ya penjelasannya ya. Suami atau istri tidak punya hak untuk mengatakan tidak ketika pasangannya membutuhkan kepuasan seksual. Tetapi pasangan itu mesti juga peka terhadap kondisi suami atau istrinya. Ya, kalau sesuatu yang kondisi yang tidak memungkinkan, maka tidak diperbolehkan memaksa. Ya. Karena cinta sejati tidak memaksakan seks ketika pasangannya merasa tidak sehat. Saya pikir ini kalimat bisa dipahami ya. Jadi secara umum tidak ada hak untuk mengatakan tidak, tetapi tetap memperhatikan kondisi dari pasangan. Masih kutipan dari Norman Wright. Seks dimaksudkan untuk menjadi suatu ungkapan cinta. Tetapi sayangnya banyak pria dan wanita menggunakan seks untuk menghukum, menolak, dan membuat pasangan mereka frustasi dan kecewa. Jadi berdasarkan 1 Korintus tadi, itu kan Tuhan mengatur untuk suami istri bisa saling memuaskan. Karena itu Norman Wright ini memberikan satu warning, hati-hati. Banyak fenomena dan realita justru seks itu bukan digunakan untuk saling memuaskan, tapi untuk menghukum pasangannya. Mungkin dalam hari-hari atau sinetron-sinetron yang dulu itu ya ada semacam cerita-cerita. Biar kapok nanti kalau dia minta aku tidak kasih ya begitu ya. Biar kapok nanti kalau dia mau aku tidak kasih biar stres dia. Nah, itu tidak boleh begitu ya. Tapi sepertinya hal itu masih ada deh sampai sekarang ya. Ya, seks dipakai untuk menolak pasangannya atau membuat kapok pasangannya. Mungkin karena dirinya dikecewakan, tidak dituruti, lalu menghukum pasangannya dengan tidak melayani atau dengan tidak memberikan kepuasan. Itu tidak boleh. Tidak boleh sekali lagi ya. Baik suami maupun istri. Tidak boleh
menggunakan seks untuk menghukum pasangannya. Tidak boleh. Untuk membuat kapok pasangannya. Itu tidak boleh ya. Dari Wade dan Rosalind Goodall lagi. Seks di antara suami istri tidak pernah boleh dikaitkan dengan penghargaan atau hukuman. Tidak boleh dikaitkan dengan penghargaan itu artinya, wah nanti kalau kamu beliin aku ini, baru aku mau layanin kamu, ya itu tidak boleh begitu ya. Oh nanti kalau kamu turutin aku, nanti malam ku kasih. Nah, itu tidak boleh juga begitu. Tidak boleh sebagai hukuman dengan menolak, dengan penolakan, juga tidak boleh sebagai satu balas kebaikan, ya. Tidak bisa ya. Seorang istri tidak boleh menolak seks untuk menghukum atau membimbing suaminya. Tidak bisa ya. Alkitab jelas menekankan masing-masing memberikan tubuhnya untuk pasangannya. Sehingga kalau tidak memberikan tubuhnya untuk pasangannya itu jelas sesuatu yang tidak baik. Ya. Tentu akan mengganggu, bukan hanya tidak berkenan, ya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi itu jelas akan mengganggu relasi di dalam pernikahan. Bagaimana dengan masing-masing pasangan? Apakah ini pernah terjadi dalam sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun? Atau mungkin barusan terjadi kemarin? Atau baru tadi? Tadi siang, tadi sore? Ada yang merasa tertolak oleh pasangannya, kemudian timbul frustasi, timbul kecewa, begitu. Apakah ada yang menggunakannya untuk menghukum atau sekedar untuk membalas kebaikan pasangannya? Jangan ya. Kembali kepada firman Tuhan. Tuhan menginginkan baik suami atau istri itu memberikan tubuhnya untuk saling memuaskan. Oke, kiranya kebenaran ini boleh menolong ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ada 4 dimensi seks ya. Yang pertama itu prokreasi, yaitu hubungan seks dengan pasangan itu merupakan sarana yang Allah pakai, yang dirancang oleh Tuhan demi kelangsungan hidup manusia, di mana ada keturunan, ada anak yang dilahirkan. Tapi juga ada dimensi rekreasi. Maka di sana ada kenikmatan, ada kepuasan seksual. Jadi bukan sesuatu yang salah ya, bukan sesuatu yang salah ya. Kemudian ada relasi. Hubungan seksual menjadi sarana menyatakan dan membangun relasi yang intim. Ya, dalam bahasa Ibrani itu yada, itu menggambarkan keintiman yang paling dalam. Ya. Refleksi. Hubungan seksual dengan pasangan itu merefleksikan hubungan Kristus dengan umatnya. Betapa Kristus sangat mencintai umatnya dan menerima umatnya. Ya, ada satu relasi yang intim antara Kristus dengan umatnya. Jadi pandanglah relasi seksual dengan pasangan dengan 4 dimensi ini ya. Prokreasi, tentu yang sudah banyak anak, yang sudah punya cucu ya tentu ini poin yang sudah bergeser ya. Rekreasi merupakan untuk sesuatu yang dinikmati bersama pasangan. Relasi untuk membangun keintiman. Refleksi juga merefleksikan hubungan Kristus dengan umatnya. Jadi kita tidak bisa hanya memahami satu dimensi saja ya. Cuma rekreasi saja, enggak. Juga mesti ada relasi di sana, juga ada refleksi di sana. Dugaan saya banyak pasangan hanya sekedar menekankan aspek rekreasi atau pasangan muda plus prokreasi. Tapi jarang yang menekankan aspek atau dimensi relasi dan refleksi. Ya, bila malam ini kita boleh diperkaya ya bahwa hubungan seksual dengan pasangan itu juga bicara aspek relasi dan juga refleksi. Oke, perjalanan kita masih panjang saudara sekalian, jadi diharapkan tidak mengantuk. Kita akan lihat sekarang perbedaan kebutuhan seksual pria dan wanita. Saya tidak tahu sejauh mana kita bisa memahami bagian ini, apakah kita sudah memahaminya atau belum. Kiranya yang bagi kita yang sudah memahaminya boleh diingatkan lagi, yang belum bisa memahaminya. Ada perbedaan kebutuhan seksual antara pria dan wanita, itu beda. Ya. Kebanyakan pria, secara umum, itu artinya memang ada pria-pria khusus yang tidak seperti ini. Kebanyakan wanita, atau secara umum wanita seperti ini. Tentu ada wanita-wanita yang punya keunikan tersendiri. Tapi kita hanya membahas yang secara umum ya. Secara umum, kebanyakan pria dalam hal seksual itu sering menginginkan seks.
Misalkan sekali seminggu atau bisa lebih sekali dari dalam seminggu. 2-3 kali. Tapi kalau kalau wanita bisa puas dengan sedikit seks. Tidak menginginkan seks selama masa menstruasi. Itu wanita. Beda ya. Kalau pria menginginkan lebih banyak. Ya, kalau wanita bisa puas meskipun dengan sedikit seks. Ya. Kalau pria menginginkan seks karena melihat tubuh wanita. Tapi kalau wanita menginginkan seks karena hubungan, misalkan dengan menyentuh, berbicara, berbisik, atau hal-hal yang romantis. Ya, itu bisa membangkitkan gairah. Ya. Tapi kalau pria cukup melihat tubuh wanita. Kalau pria dapat menikmati seks hampir setiap saat. Ya. Kalau wanita itu mesti merasakan dekat dulu untuk bisa merasakan kenikmatan. Ya. Kalau pria nggak mesti dekat dalam pengertian hati ke hati ya. Bisa menikmati, tapi kalau wanita enggak. Dia mesti dekat dari hati ke hati. Saya mungkin sudah tanya, tapi bagaimana dengan yang PSK-PSK itu? Saya yakin mereka itu enggak menikmati. Sebenarnya. Kalau sebelumnya tidak dekat. Karena natur wanita itu untuk menikmati hubungan seks itu mesti merasa dekat dulu. Ya, ya mereka melakukan ya karena ya berbagai hal lah, sesuatu yang salah lah. Ya. Memiliki hasrat seksual. Kalau pria memiliki hasrat seksual yang muncul dengan cepat seperti memenangkan pertandingan. Cepat sekali begitu. Tapi kalau hasrat seksual wanita itu bangkit secara perlahan seperti air mendidih. Pelan-pelan, 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 lalu panas begitu. Kalau pria bisa cepat begitu ya. Ya, kalau pria ini seperti bensin lah ya, kendaraan dengan bahan bakar bensin cepat ya, nariknya cepat ya. Kalau wanita itu mungkin kalau kendaraan itu pakai solar gitu ya, jadi mesti panas dulu baru enak gitu, jalannya bisa kencang gitu ya. Masih perbedaan, pria itu dapat mencapai klimaks dengan cepat, orgasmenya dengan cepat. Tapi kalau wanita itu perlu banyak waktu untuk mencapai klimaks atau orgasme. Ya, ini seringkali tidak disadari ya, sehingga dalam hubungan seksual itu banyak wanita tidak mengalami klimaks karena mungkin ya prianya pengen cepet-cepet ya suaminya pengen cepet-cepet gitu ya pria suami sudah puas istrinya belum puas itu perbedaannya. Kalau pria dapat fokus pada seks dengan mudah apapun yang terjadi di sekitarnya, tapi kalau wanita mudah terganggu ketika dia melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Kalau cium bau tidak sedap bisa terganggu dia ketika mungkin suaminya gitu ya, nah, baunya nggak enak gitu ya, dia bisa terganggu itu, nggak bersih gitu ya, atau suara ribut bisa terganggu, atau tempatnya nggak privasi bisa mengganggu ya konsentrasi. Kalau pria nggak seperti itu ya, bisa fokus tetap. Kalau pria butuh klimaks untuk menikmati seks, tapi kalau wanita bisa menikmati hubungan seks tanpa klimaks. Ini beda juga ya. Kalau pria kalau nggak klimaks dia nggak bisa nikmati. Ada sesuatu yang nggak enak begitu. Tapi kalau wanita tanpa klimaks pun dia bisa menikmati. Itu bedanya ya. Kalau saya pernah membaca, suami itu tidak bisa memaksakan istrinya mesti klimaks supaya dia bisa puas. Adalah mustahil untuk membuat istri itu puas setiap kali hubungan seksual. Mustahil. Justru kalau apa ya, kalau suami itu menginginkan klimaks dari istrinya, itu justru akan memberikan tekanan untuk keduanya. Suami merasa tertekan karena menganggap tidak bisa memuaskan istri, istrinya juga tertekan kenapa tidak klimaks-klimaks, dan itu justru bisa mengganggu relasi seksual berikutnya begitu. Padahal ada perbedaan. Memang kalau suami dia butuh klimaks, kalau istrinya tidak mesti klimaks masih tetap bisa menikmati. Karena bagi istri itu yang penting adalah satu relasi di dalam hubungan seksual itu ya. Kalau kebanyakan pria bisa menemukan tenaga tambahan untuk seks, tapi kalau wanita itu punya sedikit hasrat seksual kalau merasa lelah.
Kalau pria lelah pun masih bisa ya, ada tenaga tambahan masih bisa diusahakan. Kalau wanita tidak ya. Kalau lelah tentu akan hasrat seksualnya akan turun. Ya, ini penting bagi suami-suami ya, mesti lihat kondisi pasangannya ya. Ya, mesti lihat kondisi pasangannya. Lihat bahasa tubuhnya, lihat pernyataannya. Kalau benar-benar lagi lelah, ya mesti mengerti ya, tidak bisa memaksakan. Untuk kebanyakan pria, cenderung menginginkan seks untuk kenikmatan dan kelegaan secara fisik. Ya, kalau wanita menginginkannya untuk menghayati hubungan, meyakinkan lagi bahwa hasrat seksual sang suami masih ditujukan kepada dirinya dan ia menjadi yang utama dalam hidup suaminya. Jadi beda ya, orientasinya beda. Kalau pria itu benar-benar mengejar kenikmatan dan kelegaan secara fisik, yaitu ketika terjadi orgasme. Tapi kalau wanita itu prosesnya yang dinikmati. Ya. Sehingga dengan hubungan seks dengan pasangannya, dia merasa dirinya tetap menjadi yang utama dalam hidup suaminya. Bagi pria, pria itu laksana daun kering yang terbakar. Mudah disulut, menyala, tiba-tiba berkobar, tapi surut dan padam secepat kilat. Itu seksualitas pria ya. Kalau wanita, wanita itu seperti arang yang dibakar. Ya, mesti pelan-pelan perlahan-lahan. Yang suka bakar ikan pasti tahu ya, bakar arang itu kan nggak bisa langsung tiba-tiba membara ya. Sang suami harus menyulutnya dengan sabar dan kasih. Begitu menyala, api akan tetap menyala dan kehangatan akan memancar untuk waktu yang lama. Artinya wanita perlu proses. Kalau pria itu bisa cepat sekali. Oke, kita sudah lihat tadi ya beberapa perbedaan kebutuhan seksual pria dan wanita. Apakah di antara kita ada yang baru mengerti? Oh, begitu ya. Atau sudah tahu kok. Ya, yang sudah tahu baik ya. Tapi yang baru tahu biar ini jadi satu pemahaman, pengetahuan yang baik yang bisa mempengaruhi relasi yang lebih baik ya, bisa mengerti akan pasangannya dengan keunikan kebutuhan seksual. Mesti mengenali ya. Oh, suamiku kebutuhan seksualnya begini, cirinya begini. Oh, istriku kebutuhan seksualnya begini, cirinya begini. Mesti saling mengenali dan saling mau tahu supaya bisa saling memuaskan. Jangan sampai tidak mau tahu ya. Sudah dijelaskan perbedaan-perbedaan keunikan pria dan wanita, masih tidak mau tahu, waduh nanti akan timbul masalah ya. Sekarang kita melangkah lagi, saudara sekalian, untuk para pria. Jadi ini beberapa slide ke depan ini khusus untuk pria ya. Silakan yang istri bisa santai-santai ya. Ya, bisa santai-santai, bisa tepuk bahu pasangannya ya, gitu ya. Untuk diperhatikan para pria atau suami dari John Piper nih ya. Suami, bila yang menjadi sukacita Anda adalah ketika dapat memuaskan istri, Anda akan peka kepada kebutuhan dan keinginannya. Anda harus berprinsip tujuannya adalah puncak kepuasannya, bukan kepuasan saya. Bagaimana para istri? Setuju enggak yang dikatakan oleh John Piper ini? Bahwa harusnya yang menjadi tujuan suami itu kepuasan istrinya, bukan kepuasannya. Saya yakin 1000% semua istri yang hadir di room ini setuju ya. Jadi kalau selama ini sebagai suami hanya pengen cepat-cepat untuk kepuasan dirinya tanpa peduli kepuasan pasangannya, itu mesti diperbaiki ya, mesti diperbaiki ya. Karena prinsipnya bukan kepuasanku tapi kepuasan pasanganku. Karena itu mesti uh, ada prosesnya ya, nggak bisa cepat-cepat ya. Karena istri atau wanita itu perlu proses untuk mendapatkan kepuasan ya. Nggak bisa sembarang seruduk aja kayak gitu ya. Lalu setelah puas pergi ya, nggak bisa begitu ya. Yang kedua dari Dr. Titwet, rangsangan sang suami pada istrinya selama pemanasan lebih terkesan mekanis. Ini kritik ya untuk para suami. Sang suami lebih tertarik dalam teknik fisik daripada meraih keintiman emosional. Sang suami terlalu risau apakah istrinya akan mengalami orgasme atau tidak.
Jadi kutipan ini memberitahu bahwa ketika dalam foreplay itu, ya di dalam hubungan seksualitas kan kita kenal foreplay dan afterplay ya. Nah, Dokter Edward ini sedang menekankan yang foreplay. Foreplay itu penting ya, pemanasan. Tidak bisa sembarang seruduk ya, itu akan menyakiti pasangan. Ya. Tetapi foreplay pun mesti diperhatikan. Dikatakan ketika sang suami melakukan foreplay, pemanasan, itu jangan sekedar mekanis, hanya sekedar teknik. Bagaimana mencium, bagaimana menggunakan jari jemarinya, ya. Tapi yang lebih daripada itu adalah keintiman emosional. Saya pikir yang dikatakan ini benar ya. Tidak sekedar menguasai teknik-teknik dalam merangsang pasangannya, tapi lebih daripada itu bagaimana bisa meraih keintiman secara emosional pada waktu foreplay itu. Sehingga juga diingatkan di sini, jangan risau tentang orgasme istri. Ya, karena kalau fokus ke sana itu justru malah membuat tekanan-tekanan tertentu sehingga tidak ada yang namanya keintiman emosional. Yang ada hanyalah sekedar teknik-teknik fisik belaka tanpa ada sentuhan emosional. Jadi tentu dalam bagian ini diharapkan pada waktu foreplay itu benar-benar memakai hati, memakai perasaan ya, supaya terjadi keintiman emosional, bukan sekedar teknik-teknik pemanasan yang dikuasai. Ya. Apakah ini menjadi masukan yang baik untuk para suami? Yang berikutnya, ini tentang afterplay. Ini juga perlu diperhatikan ya. Di dalam buku Afterplay yang ditulis oleh James Halpern dan Mark Sermon, dituliskan begini. Yang paling penting untuk kepuasan wanita adalah sikap pasangannya setelah bersetubuh. Nah, ini yang seringkali mungkin menjadi kekecewaan dari para istri ya. Foreplay-nya bagus, play-nya bagus, afterplay-nya yang tidak bagus. Padahal afterplay itu sangat penting bagi seorang wanita. Respon seksual pria mencapai puncaknya selama orgasme, ya klimaks. Kemudian turun dengan tajam. Tapi beda dengan wanita. Respon wanita itu berkurang sedikit demi sedikit. Jadi beda respon seksual ya kalau pria itu ya, itu mencapai puncak langsung terjun payung selesai. Tapi kalau wanita itu turunnya perlahan-lahan. Jika setelah orgasme seorang pria segera pergi karena sudah lega ya, plong begitu, istrinya kan belum plong, dia masih turun gunungnya masih bertahap begitu. Ketika sang suami merasa sudah plong ya, sudah lega, tidak menyadari istrinya masih dalam tahap turun gunung begitu. Lalu suaminya pergi, apakah nonton TV atau meringkuk, tertidur, ngorok gitu ya. Maka kalau ini terjadi, maka kebanyakan wanita itu merasa, wah ini enggak baik ini. Dia merasa ditinggalkan ya. Setelah dalam tanda kutip, ya dimanfaatkan saja. Tetapi jika sang pria dengan puas berbaring di sisi wanita, membelainya dan berbicara dengan dia, wanita itu merasa dicintai. Jadi para suami perhatikan bukan hanya play-nya yang penting, yang didului dengan foreplay-nya, tapi after play-nya juga ya. Bagaimana para istri setuju enggak? Kalau setuju katakan kepada suami sebelahmu itu, aku setuju itu loh. Gitu. Ya. Jangan pas setelah puas, setelah orgasme, klimaks, lalu istrinya ditinggal tidur ngorok gitu ya. Ya itu sesuatu yang kurang baik ya. Penelitian itu menunjukkan bahwa hanya 19% wanita yang menyatakan orgasme sebagai unsur yang paling memuaskan dalam seks. Jadi dari 100 wanita, hanya 19 wanita yang menganggap orgasme itu sangat diinginkan dalam hubungan seksual. Dari 100 hanya 19. Kebanyakan wanita lebih suka kedekatan dan perhatian sebagai permainan terakhir. Perhatikan para suami, kebanyakan wanita atau istri lebih suka kedekatan dan perhatian sebagai permainan terakhir. Saat-saat kelembutan ini meyakinkan seorang wanita bahwa ia tak hanya suatu objek seksual yang dicampakkan seketika,
setelah pria memenuhi hasratnya. Minta tolong yang masih belum unmute bisa ya belum mute bisa di mute ya. Oke, jadi sekali lagi kita diingatkan ya, bukan hanya foreplay yang penting untuk pemanasan, bukan hanya play-nya tapi after play. Ya. Oke, kita lanjutkan. Mengapa itu penting? Kita perhatikan yang foreplay, play, dan afterplay karena memang ada fase respon seksual ya. Yang pertama adalah fase rangsangan. Ya. Ketika ada rangsangan, kemudian naik fase menikmati kenikmatan. Dan kemudian pada puncaknya adalah fase orgasme atau klimaks itu ya. Dan baru setelah itu ada fase yang keempat itu resolusi. Ya, jadi bicara foreplay itu di fase yang satu ya. Bicara play-nya itu di fase yang kedua, lalu kemudian mencapai klimaksnya dalam fase ketiga. Tapi jangan lupa perlu yang after play-nya di fase resolusinya ini. Jangan tinggalkan pasangan Anda setelah mencapai orgasme. Oke ya. Masih untuk pria ini ya. Wah, yang pria ini panjang sekali ternyata catatannya. Masih dari Wade dan Rosalind ya. Seorang istri menyukai perhatian suaminya sepanjang hari, bukan hanya saat dia menginginkan seks. Bagi wanita, seks merupakan bagian dari keseluruhan hubungan dengan suaminya. Jika suaminya tidak peduli dengan perasaannya, dia akan merasa dimanfaatkan selama hubungan seks itu. Suami, tunjukkanlah cinta fisik sesekali tanpa mencari hubungan seks. Lakukan hal baik bagi istri Anda ketika Anda tidak sedang berharap berhubungan seks dengannya. Ini akan membantunya merasa dikasihi dan kehidupan seksual Anda akan lebih baik. Setuju para istri? Saya yakin 10.000% setuju. Para istri mengharapkan suaminya itu baik-baik sama dia, bukan hanya ketika pengen hubungan seks. Para istri pengen supaya kehidupan hari-harinya dia tetap merasakan akan cinta kasih, dipedulikan, diperhatikan. Jadi bukan hanya dekatnya pas lagi pengen aja. Kalau istri hanya merasa suaminya dekat ketika hanya pengen, maka dia akan merasa hanya sekedar objek seks saja. Dan itu sangat tidak sehat ya di dalam relasi ya. Jadi untuk para suami kita diingatkan lagi untuk hal ini ya. Nah, di dalam satu buku yang ditulis oleh Dr. Kevin Lehman, ya, Sex Begin in the Kitchen, seks itu dimulai dari dapur. Itu bukan berarti merangsangnya di dapur lalu melakukannya di kamar, bukan itu ya. Apa artinya? Apa yang ditulis dalam buku ini? Dr. Kevin mengatakan begini, tindakan dari senggama berada pada akhir dari sesuatu kesinambungan di mana raban-raban non-erotis. Raban-raban non-erotis itu ya memegang tangan, memeluk, menggenggam tangan, pernyataan verbal dan komentar, kedipan mata, ini bukan kedipan genit ya, dan bantuan dalam urusan rumah tangga pada siang hari menjadi pemanasan. Jadi dalam buku ini diingatkan yang namanya pemanasan itu bukan sekedar ketika ada di ranjang, tidak. Tapi pemanasannya itu mesti dari kehidupan sehari-hari. Tindakan ini merupakan bagian dari pengalaman seksual. Karena pesan yang disampaikan kepada wanita ini adalah, saya menyayangi engkau sepanjang hari, tidak hanya di kamar tidur. Setuju para istri? Saya yakin setuju. Tapi mungkin banyak suami yang melupakan hal ini ya. Ya, ya kita diingatkan lagi kalau begitu tentang hal ini ya. Ya, jadi bukan hanya diranjang di kamar ya, tapi dalam hari-hari tetap merealisasikan perhatian, kepedulian dan sebagainya ya. Oke, masih untuk pria ya. Seorang istri senang melihat lebih banyak romantika dalam hidupnya.
Seorang suami yang mendekati seks seperti seorang tukang kayu di atas atap panas, kotor, berkeringat, dan ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya, bukanlah seorang suami yang romantis. Setiap suami dapat belajar untuk mendekati seks dengan cara romantis, yaitu baik, ya, tutur katanya baik, bersih, ya, tubuhnya bersih, ya, rapi, sabar, berterima kasih, gembira, ramah, lembut, penuh perhatian, murah hati, menarik, dan mengasihi. Ya, ini yang diinginkan oleh istri, ya. Seorang istri senang merasa bebas untuk merespon seperti yang dia kehendaki. Jika seorang istri menginginkan klimaks seksual, sang suami tidak boleh puas dengan kepuasan sendiri. Ketika istri mengatakan, aku pengen klimaks, ya, aku pengen orgasme, ya, sudah belakangan ini berapa lama tidak merasakannya, maka sang suami tidak boleh hanya mementingkan kepuasannya sendiri. Namun kadang tidak merasa bahwa klimaks perlu dipuaskan. Ada juga seperti itu. Sebagian wanita tidak pernah mengalami klimaks, tetapi tetap memiliki hubungan seksual yang memuaskan. Ingat ya, kebanyakan wanita itu tetap bisa menikmati hubungan seksual tanpa klimaks. Dalam hal ini suami perlu mengikuti pimpinan istrinya, artinya mendengarkan apa yang diinginkan istrinya dalam hubungan seksual itu. Ya bisa terbuka, istri juga bisa terbuka ya. Aku pengen klimaks ya, aku pengen orgasme ya. Ya bisa sampaikan dengan baik ya, tentu bukan dengan mengancam ya. Yang suami perlu mendengarkan, ya perlu peka lah. Ya kalaupun istri tidak menginginkannya, ya lakukan sesuai dengan apa yang dia mau. Selesai sudah untuk masukan untuk para suami. Ya, sekarang giliran para istri. Ya, suami boleh menarik nafas lega sedikit ya. Setelah mungkin bercermin, ya, ada banyak hal yang mungkin perlu diperbaiki dalam relasi seksual dengan pasangannya. Sekarang giliran untuk para istri. Diawali dengan John Piper juga. John Piper mengatakan, istri, walaupun tidak selalu, biasanya suami Anda menginginkan hubungan seksual lebih sering daripada Anda. Bila Anda tidak terlalu siap, berikan saja, kecuali memang ada halangan yang berarti. Jadi John Piper tetap mengkaitkan dengan 1 Korintus tadi ya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya, tapi suaminya yang berkuasa. Ketika suaminya menginginkannya, maka sang istri mesti memberikannya. Tapi bagaimana kalau tidak siap? John Piper tetap mengatakan, berikan. Kecuali memang ada halangan yang berarti. Misalkan sedang sakit, terlalu capek, atau sedang menstruasi. Itu merupakan alasan-alasan yang perlu dimengerti oleh suami. Suami tidak bisa paksa ya ketika sang istri benar-benar sedang tidak bisa memberikan kepuasan. Tapi kalau masih bisa, maka John Piper mengatakan berikan. Ya. Karena istri tidak berhak, tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya yang berkuasa. Banyak wanita yang tidak mengerti betapa pentingnya, baik secara fisik maupun secara psikologis, hubungan seksual bagi suami mereka. Jadi para istri, dengarkanlah, bagi para suami, bagi para pria, hubungan seksual itu sangat penting, baik secara fisik maupun secara psikologis. Mereka rupanya tidak menyadari bahwa penolakan mereka terhadap seks atau kurangnya respon mereka akan berpengaruh terhadap keseluruhan pernikahan mereka dalam cara yang paling negatif. Kepada para istri yang acuh tak acuh seperti ini, harus saya sampaikan peringatan ini. Jika tidak ada keintiman fisik antara Anda dan suami Anda, kedekatan emosional dan spiritual apapun yang Anda punyai akan cenderung memudar. Jadi Dr. Edward ini mengingatkan ya, mungkin berbeda dengan istri yang tidak terlalu menganggap begitu penting hubungan seksual ya. Tapi beda dengan suami yang baik secara fisik maupun psikologis
hubungan seksual dengan pasangan itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Dan karena itu kita tidak apa ya, maksudnya bukannya membenarkan akan kekerasan yang kita baca tadi, tetap salah itu. KDRT seperti itu tetap salah apapun alasannya. Tapi paling tidak kita bisa melihat betapa pentingnya bagi seorang pria hubungan seksual itu. Baik dari segi fisiknya maupun secara kejiwaannya, psikologisnya itu penting sekali. Ya. Karena itu Dr. Edward ini mengkritik para istri yang dengan sengaja tidak mau tahu, acuh tak acuh, yang menolak begitu saja akan kebutuhan seksual dari pasangannya. Dr. Paul Gunadi, ya, ini untuk wanita, dia mengatakan, wanita harus mengerti bahwa pria menikmati seks sebagai kepuasan fisik dan menggunakan seks sebagai wadah pernyataan kemesraannya. Memang pria sangat bahagia kalau si istri bisa berpartisipasi dalam hubungan seksual dengannya. Terimalah kemesraan seksualnya sebagai kemesraan romantis. Dan yang terakhir, sedapatnya jangan menolak kebutuhan seksualnya. Sebab penolakan atau ketidaksenangan ditafsirkan sebagai penghinaan bagi seorang pria. Jadi nadanya masih sama ya. Konselor-konselor, pakar-pakar keluarga ini mengatakan hal yang senada ya. Bahwa bagi pria itu hubungan seks itu sangat penting sekali sehingga istri tidak bisa begitu saja menolak ya tanpa ada satu alasan yang sangat tepat dan jelas. Bahkan pria menginginkan ada partisipasi dari istri. Artinya pria tentu menginginkan istri tidak hanya sekedar pasif, menunggu. Tapi pria juga menginginkan ada partisipasinya aktif, bisa mengajak lebih dulu, bisa terbuka masalah seksualitasnya dengan pasangannya. Itu juga diinginkan oleh suami ya secara umum ya. Jadi bukan hanya menunggu didekati, tapi bisa apa ya menjadi pribadi yang memulai lebih aktif lebih duluan. Ya, itu juga salah satu hal yang bisa diperhatikan ini untuk para istri ya. Dari Wade dan Rosalind dalam bukunya dia mengatakan seorang suami mengingini seks lebih sering ketimbang istrinya. Hasrat seksual pria biasanya lebih kuat ketimbang wanita. Ya, ini untuk para wanita diperhatikan ya. Seorang suami senang melihat tubuh istrinya. Allah menciptakan pria dengan keinginan untuk melihat istrinya telanjang. Seorang suami senang istrinya merasa bebas. Seorang suami senang mendapati istrinya menjelajahi dan menyukai tubuhnya. Dia disenangkan ketika istrinya merasa senang akan dirinya. Disinilah yang dikatakan partisipasi aktif ya. Jadi istri tidak disarankan hanya sekedar pasif ya, tapi dalam hubungan seksual juga bisa aktif ya. Tidak sekedar dingin, kaku seperti patung ya, memberikan tubuhnya begitu aja, tapi disasar aktif dan itu disukai oleh suami ya. Seorang suami senang dipuji ketika menyenangkan istrinya. Ini perlu diperhatikan oleh para istri ya. Sebagian besar rasa percaya diri pria ada dalam kemampuan seksualnya. Ya. Suami atau pria itu ketika dipuji masalah seksualnya itu akan bisa tambah pede dia. Ya. Ketika setelah melakukan hubungan seksual, istri mengatakan terima kasih, aku puas, kamu hebat, ya. Kamu kuat. Itu bisa menambah kepercayaan diri ya untuk seorang suami atau pria ya. Dia merasa lebih kuat ketika tahu yang menyenangkan istrinya. Karena itu seorang istri tidak boleh mengkritik kemampuan seksual suaminya. Hati-hati ini ya. Bagi seorang pria atau suami, masalah kemampuan seksual itu sangat sensitif. Ketika dia dipuji, wah dia bisa makin pede. Tapi begitu dikritik, wah itu benar-benar menghancurkan harga dirinya. Bisa membuat dia marah. Bisa membuat dia marah, down, frustasi bahkan. Tidak percaya diri. Ya, jadi pujilah suamimu setelah melakukan hubungan seksual ya. Puji kehangatannya, puji kemampuannya, puji kehebatannya dan sebagainya.
Jangan membangkitkan kecemasannya jika ia tak mampu maksimal. Seandainya pun istri merasa tidak dipuaskan atau kurang dipuaskan. Jangan mengkritik secara tajam. Biarkan suami mengetahui bagaimana menyenangkan Anda. Pujilah dia saat dia memuaskan Anda secara emosi dan fisik. Dia akan bekerja keras untuk melakukannya kembali. Betul, rekan-rekan suami? Kalau betul, ngomong sama istri di sebelahmu. Ya, betul itu. Ya, kalau jika selama ini, pokoknya setelah hubungan seksual, sudah tidak ada komunikasi, tidak ada saling puji, ya coba ya dilakukan, dipraktekkan ini ya, resep ini. Oke, itu untuk yang istri ya, sudah cukup dalam catatan saya, sudah cukup. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir ya. Bagaimana pentingnya mengkomunikasikan masalah seksualitas ini. Penting. Setelah kita belajar dari sekian banyak slide, sekarang bagaimana mengkomunikasikan. Betapa pentingnya komunikasi tentang seksualitas ini. Mengkomunikasikan seks dengan pasangan. Saya kutip dari tulisannya Tim Clinton. Bicarakanlah tentang waktu yang menyenangkan. Jadi mesti ada pembicaraan ya dengan seks ya dengan pasangan ya. Jangan anggap itu tabu kalau dengan pasangan ya. Tanganilah frustasi, kekecewaan, dan kekhawatiran terutama yang terkait dengan hubungan seks. Kalau selama ini pernah mengalami frustasi, kecewa, diungkapkan, dibereskan. Ya. Kejujuran itu menghadirkan fondasi yang kokoh untuk kehidupan seks yang memuaskan. Jadi jujur, apa yang diinginkan oleh suami, apa yang diinginkan oleh istri. Kalau merasa terluka selama ini ngomong jujur, minta maaf, saling memaafkan, itu penting. Karena kejujuran menjadi fondasi yang kokoh nih untuk kehidupan seks berikutnya. Jangan tertutup ya, tapi terbuka kalau masalah ini. Tatkala berkomunikasi, Anda akan menyingkapkan penghambat. Kalau tidak dikomunikasikan, maka ganjelan dalam hati, kekecewaan, luka, itu menjadi penghambat dalam relasi seksual berikutnya. Jadi komunikasikanlah supaya disingkapkan itu penghambatnya. Penghambat itu bisa mencakup kemarahan. Mungkin marah karena sikap pasangan yang tidak bijak. Misalkan dia kesal kepada pasangannya karena hanya fokus sama anak atau sederet masalah yang lain. Bisa jadi ya. Ini secara khusus bagi pasangan-pasangan muda yang baru punya anak ya, punya baby. Ini diingatkan sekali lagi ya, terutama istri-istri ya, karena seringkali yang uh, memberikan waktu sangat banyak itu istri. Jangan sampai fokus ke anak kemudian mengabaikan suami. Jangan, itu bisa menjadi luka, menjadi luka. Jadi mesti berhikmatlah, bicarakan baik-baik, terbuka dengan suami. Suami mesti juga terbuka dengan istri ya. Jangan cuma nyimpen dalam hati rasa kesel. Kok aku udah diperhatikan? Dia diperhatikan anakku aja gitu ya. Kok diperhatikan anak aja, aku udah diperhatikan. Hal semacam ini mesti dikomunikasikan. Jangan diam-diaman. Kalau suami tidak ngomong, istrinya pun mungkin tidak peka atau waktunya, konsentrasinya sudah teralih untuk anaknya. Sehingga ya bukan sengaja untuk melalaikan suami, tapi ada keterbatasan. Karena itu perlu keterbukaan dari suami. Ya, istri pun mesti apa ya berusaha keras bagaimana bisa fokusnya tetap juga bukan hanya pada anak, tetapi juga pada suami ya. Dalam hal ini mesti hati-hati ya. Jangan sampai menimbulkan satu pertengkaran gara-gara ketidakpuasan seksual dari suami gara istrinya fokus sama anak. Mesti bicarakan baik-baik. Mesti terbuka, jujur baik-baik. Jangan sampai anak itu justru menjadi perenggang relasi suami istri. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai anak justru menimbulkan luka dalam relasi seksualitas suami istri. Jangan sampai. Sehingga perlu keterbukaan, perlu pengaturan waktu, perlu pembicaraan. Pasti ada solusinya. Ya. Tentu diperlukan pengertian suami juga, diperlukan juga istrinya yang juga mau tetap memberikan dirinya untuk suaminya. Ya, jangan dibiarkan, mesti dikomunikasikan. Komunikasi yang sehat tentang hasrat dan harapan seksualitas
diawali dengan saling menghargai. Jadi waktu mengkomunikasikan seksual, yakinkan dulu bahwa Anda menghargai pasangan Anda. Kendati pasangan Anda tidak bersedia melakukan segala sesuatu sesuai dengan hasrat seksual Anda, sikap menghargai itu penting. Berdasarkan hal ini, yaitu menghargai itu, kepercayaan dapat tumbuh. Jadi misalkan dalam komunikasi seksual, Anda menginginkan gaya tertentu, posisi tertentu, tapi pasangan Anda tidak mau, tidak nyaman, tidak bisa, maka jangan dipaksakan. Yang dibutuhkan di sini adalah pengertian. Ingat ya, hubungan seksual itu saling memuaskan, bukan saling memaksakan. Ketika satu bisa menghargai yang lain, itu justru bagus, karena menimbulkan kepercayaan yang makin tumbuh. Bahaslah hal yang disukai dan tidak disukai masing-masing dalam hubungan seks. Jadi terbuka ya, apa yang disukai, apa yang tidak disukai, ya. Bisa terbuka bagian mana dari tubuhnya yang perlu disentuh, yang perlu dirangsang. Terbuka ya, karena tiap-tiap pasangan pasti punya keunikan ya. Jangan pernah memaksakan pengalaman seksual Anda. Jika Anda memaksa, kegagalan menjadi akibat paling mungkin dan kepercayaan pun akan hancur. Jangan paksa. Ya. Lebih kepada komunikasi, keterbukaan, dan pengertian. Kenalilah penghambat dan pengalih perhatian dalam hidup Anda yang menggerogoti kebersamaan yang berkualitas itu. Termasuk berbagai alasan tidak meluangkan waktu dan energi untuk menikmati seks bersama pasangan. Coba nanti dibicarakan, selama ini bagaimana kehidupan seksualnya dengan pasangan. Lancar atau enggak? Atau sudah sekian lama puasa? Apa yang menghambat? Apa yang telah mengambil alih perhatian? Sehingga menggerogoti kebersamaan intim yang berkualitas itu. Ya, maka luangkan waktu kembali ya untuk bisa menikmati seks bersama dengan pasangan. Terakhir, ampunilah satu sama lain. Berdoalah dan mintalah Tuhan memberi kekuatan untuk mengampuni setiap luka dan salah komunikasi yang telah menjadi bagian dalam pernikahan Anda sehingga ini. Tidak ada keintiman seksual tanpa pemulihan. Tidak ada keintiman seksual tanpa pengampunan. Kalau masih ada luka-luka, tidak akan ada yang namanya kepuasan, keintiman, tidak ada. Mesti beres. Ya, mesti hati yang luka itu mesti dibereskan. Minta maaf, memaafkan itu harus terjadi ya. Kalau tidak, maka tidak akan pernah terwujud satu keintiman. Nah, satu kepuasan seksualitas tidak akan pernah terwujud. Jadi penting untuk boleh saling memaafkan. Apakah di sini ada yang terluka oleh pasangannya masalah seksualitas? Apakah karena tertolak, terhina, atau merasa dimanfaatkan? Lebih baik terbuka ya. Luka-luka itu jangan disimpan ya, tapi terbukalah dengan pasangan dan biar selesaikan itu dengan baik. Dan kalau ada luka-luka yang lain, masalah-masalah yang lain, konflik-konflik yang belum selesai, selesaikan ya, dengan baik. Ya, supaya bisa terwujud lagi satu keintiman dan itu bisa mempererat yang merekatkan akan satu relasi dengan pasangan. Baik, rekan-rekan, saya sudah selesai materi saya. Apakah ada yang mau menanggapi, bertanya, sharing? Boleh ya. Sunyi sepi. Sudah hanyut dengan ceritanya Musa. Waduh, hanyut ya. Silakan dilanjutkan ya malam ini ya. Silakan dilanjutkan Bukan malam ini. sambil membayangkan kesalahan dan kebaikan. Iya, iya, iya. Boleh lah, boleh. Saya pikir ini Pengalaman bagus. Gatot. Hah? Sudah lewat ributnya. Sudah. Cuman ya itu kenapa Terlintas kok lagi. waktu muda-mudanya kita nggak dapat ini kan. Jadi ini bagus juga kan kita kan disimpan jadi buat pasangan muda tuh dengar jadi mereka nggak ngelewatin seperti kita dulu Iya, belajarnya dari pengalaman yang salah.
Oke, terima kasih Pak Yanto. Karena waktu Koyanto muda, musuhnya lebih muda lagi. Saya masih Makanya nggak dapat. remaja. Betul, mana Mose belum kasih itu, masih remaja dia. Mungkin masih kayak cucuku juga ya. Oke. Baik, kiranya jadi berkat untuk kita masing-masing. Silakan dilanjutkan di tempat masing-masing ya. Diskusi keterbukaan dengan pasangan. Mari kita ambil waktu, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar bersama-sama dan biarlah ini boleh menjadi cermin yang baik untuk setiap kami memperbaiki apa yang salah, memperbaiki apa yang kurang, supaya dalam hal ini pun kami boleh semakin bertumbuh satu sama lain dan benar-benar terjadi keintiman dan itu bisa mempengaruhi seluruh aspek dalam relasi kami dengan pasangan kami. Pimpin, berkati kami semua, mampukanlah kami ya Tuhan, baik sebagai suami maupun istri, sama-sama dengan pasangan kami untuk tetap menjadi yang terbaik. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami mengakhiri untuk belajar pada malam hari ini. Terus berikan kepada kami semangat untuk sama-sama belajar dengan tema-tema yang lain pada kesempatan yang berikutnya. Sementara kami akan bisa satu sama lain, Tuhan memberkati kami semua. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami syukur, kami berdoa. Amin.